her goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ziswaf, kembali lagi bersama saya Anissa Prastiwi di Ngobrol Ziswaf. Dan kali ini kita akan membahas tema keajaiban menyantuni anak yatim. Dan kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan Bapak Dr. Haji Muslim Marpaung SEMSI. Dan beliau ini juga merupakan Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus selalu sehat ya Pak ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kali ini kita Pak berbicara tentang keajaiban menyantuni anak yatim. Sebenarnya keistimewaan kita menyantuni anak yatim itu seperti apa sih Pak? Dan kenapa kita harus menyantuni anak yatim? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbahagia bisa kita berdiskusi pada hari ini dengan keterbatasan dan kefakiran ilmu saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberi manfaat. Bicara tentang anak yatim, tentu saja sesuatu yang sangat istimewa di mata Islam. Kenapa begitu? Karena Rasul sendiri sejak kecil sudah yatim. Jadi kekuatan Islam dibangun oleh pribadi yang hidup dari keyatiman. Tentu saja ada sebuah keajaiban di sana. Jadi belum pun ada perintah tentang menyantuni anak yatim, kita sebetulnya menerima sebuah keajaiban yang ditunjukkan Allah, bahwa Rasul itu besarnya dari seorang anak yatim. Gitu. Tanpa ayah gitu ya Tanpa ayah, tanpa ibu, seusia 6 tahun kan. Ini kan sebuah fakta ini, bahwa Rasul untuk seluruh umat Islam itu hidupnya diawali dari keyatiman. Berarti di mata Allah keyatiman bukan sebuah kelemahan, tapi sebuah kehormatan. Iya, benar. Hormatan. Tentu saja akan ajaib kita kalau mengurus orang-orang yang terhormat di mata Allah. Itu. Karena terhormatnya Allah sampai menyematkan pendusta agama pada orang-orang yang menghardik anak yatim. Oke. Setara gitu ya Pak Setara. hukumannya. Gitu. Nah, yang selalu kita lihat adalah selalu persepsi yang salah, seolah-olah anak yatim, saya berdiri pada persepsi ini sekarang. Selalu kalau mengundang anak yatim, saya selalu menyatakan pada anak yatim, adik-adik kalian diundang bukan karena du'afanya, justru karena kehormatannya diundang. Dan kehormatan itu, dari kehormatan yang diberikan Allah itu, kita ingin mendapatkan keajaiban dari keberadaan anak-anak yatim itu. Gitu. Jadi kalau bicara tentang keajaiban, saya kira tak bisa tak bisa dipungkiri lah. Kebenaran ayat Allah kan nggak mungkin dipungkiri. Tinggal masalahnya kita sebagai orang Islam, kita ingin nggak mendapatkan keajaiban itu. Keajaiban itu tentu saja tidak bisa didapat dengan hanya mengetahui ayatnya, ya kan, mengetahui dalilnya. Tapi keajaiban itu kan didapatkan dengan tentu saja melakukannya. Gitu. Iya, benar sekali. Itu saya kira yang saling penting. Yang kedua, yang paling filosofis adalah Islam itu agama kehormatan. Jadi setiap yang terkait perintah agama sebetulnya tidak ada yang tidak terhormat. Kita mengeluarkan zakat pada 8 asnaf. Sebetulnya 8 asnaf itu bukan tidak terhormat. Mereka karena mendapat kehormatan diberikan Allah fasilitas. Ini yang harus kita dudukkan sebetulnya, persepsi-persepsi seperti ini. Jadi fakir miskin diletakkan Allah sebagai penerima zakat. Sebetulnya bukan sebuah kehinaan, justru sebuah kehormatan. Ya kan? Mendapat fasilitas kan sebuah kehormatan sebetulnya. Cuma bedanya ada pejabat dapat fasilitas, tapi sebetulnya orang miskin juga dapat fasilitas. Tinggal kitanya gitu. Islam itu kan dalam sekali dalam hal soal memberi. Tangan di atas, lebih baik tangan di bawah. Saya sering praktekkan nih, kita lebih capek kalau tangan kita begini, secara fisik nih, kita nggak akan tahan lama kalau tangan kita begini. Tapi kalau tangan kita begini, ini tahan lama nih. Jadi sebetulnya
Di dalam Islam tidak ada perintah menerima. Ingat, coba cari. Nggak ada kita disuruh menerima zakat, nggak ada. Nggak. Memberikan. Memberi. Kan Islam ini sebetulnya terhormat. Yang kita agak heran sekarang, justru banyak orang menggunakan simbol-simbol Islam untuk meminta. Ya kan? Tidak ada perintah meminta, nggak ada. Saya coba cari ayatnya, nggak ada perintah meminta, nggak ada perintah memberi. Jadi keajaiban ini yang harus kita raih gitu kan. Yang kedua, memberi, Allah kasih kehormatan. Kenapa kehormatan itu memberi? Kita harus memberi biar kecil atau besar, biar sempit atau lapang gitu. Ini kan kehormatan sebetulnya. Islam itu harus terhormat. Jadi nggak boleh nggak beri loh. Sempit harus beri, lapang juga apalagi gitu. Walau punya kecil harus beri, apalagi punya besar. Saya kira kalau keajaiban memberi anak yatim, kalau ayat, dalil, kemudian apa ya, keilmuannya udah tidak diragukan. Tinggal kita sekarang mau tidak meraih keajaiban itu gitu. Luar biasa. Saya kira itu. Iya, Masya Allah luar biasa. Berarti anak yatim itu bukan suatu kehinaan, melainkan kemuliaan. Karena kan ada saya dengar dalil ya Pak, saya lupa hadis atau Al-Quran, yang dikatakan bahwa ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababati wal wusta wa farroja bainahuma. Yang anak yatim itu, kata Rasul, itu nanti di surga sama Rasul seperti jari telunjuk dan jari tengah ya Pak. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Keajaiban apa yang bisa kita dapat ketika kita menyantuni anak yatim di surga nanti? Saya tetap balik pada pendapat saya tadi yang pertama, bahwa anak yatim itu kehormatan. Karena hormatnya, Rasul mengungkap pakai kalimatnya. Gitu. Betul kan? Seperti itu. Karena kehormatannya itu, Rasul mengungkap pakai kalimatnya. Dia nanti bersamaku. Gitu. Coba bayangkan. Nah sekarang kan, kalau ada orang yang bersama Rasul, kenapa nggak kita dekati orang itu? Iya benar sekali. Kalau Rasul kan nggak mungkin kita bantu. Kita beri kan Rasul nggak mungkin. Paling kita bersalawat ya, bersalawat. Tapi kan ada orang yang diposisikan Rasul bakal dekat beliau. Wah, terus kita diberi peluang memberi orang-orang ini. Kita diberi peluang nih memberi orang-orang ini. Nah, peluang itulah yang harus kita gunakan. Hari ini kita mencoba meraih peluang ini lewat activity ini kan. Kecil, besar, sempit, lapang gitu. Di tengah-tengah waktu Anissa bekerja gitu kan, pulang masih kita janji seperti ini. Saya kira ini sebuah upaya yang harus dilakukan gitu. Untuk yang mengedukasi, menggeser persepsi. Tadi saya selalu kalau kemana-mana saya sebutkan, kita harus geser persepsi anak yatim itu orang terhormat. Saya kebetulan punya menjadi donatur tetap itu di dua panti itu, di Binjai sama di Tanjung Pura. Saya selalu bilang, bahkan ustadznya udah mempunyai prinsip yang sama. Beliau tidak akan terima makanan yang diberi sehabis pesta. Ini prinsip loh. Prinsip sekali. Saya bilang, ustadz tolak, jangan terima. Dan ternyata beliau seprinsip. Kenapa? Kalau memberi di depan. Itu bukan jam 10 malam diantar jam 10, kadang-kadang kita miris ya melihat kondisi ini. Orang bilang daripada dibuang, nggak begitu dong. Anak yatim berarti bukan tempat pembuangan. Iya benar. Gimana kita mau dapat mukjizat kalau dia tidak diutamakan, tidak diawalkan, kemudian tidak dihormati gitu. Itu saya kira satu prinsip yang harus kita tebarkan gitu. Itu saya kira. Ya menarik sekali ya Pak. Karena memang persepsi masyarakat ini yang biasanya untuk anak yatim sisa-sisa yang nggak kita suka biasanya Pak ya. Nah tapi ini Pak, sebenarnya nih Pak, yang dikatakan anak yatim itu apakah semua anak yatim yang kita berhak santunin atau gimana Pak? Karena kan ada juga tuh anak yatim tapi keuangannya itu melebihi kita. Itu yang bagaimana Pak? Kategori anak yatim yang bisa kita santunin. Saya berpegang pada surat Ad-Duha ya. Ada satu prinsip terhadap keyatiman di situ. Alam yajidka yatimam fa'awa. Kalau terjemahan sederhananya saya lihat di situ, ketika engkau yatim, ini peristiwa Rasul sebetulnya, ketika engkau yatim Allah melindungi.
Jadi sebetulnya fasilitinya adalah siapa yatim yang patut kita beri? Yatim yang butuh perlindungan. Yatim yang butuh perlindungan itu dalam bentuk apa? Bisa saja non material, bisa saja materi gitu. Perlindungan itu bisa dua. Ya, bagi orang yang punya kekuasaan, dia mungkin bisa aja buat tanda tangannya. Untuk melindungi anak yatim, dia bisa buat surat, ini anak-anak yatim bebasin uang sekolah dong di sekolah ini. Dia kan nggak ngeluarin uang, ngeluarin tanda tangan. Gitu. Itu contoh sederhana. Kita dengan fasilitas kita coba di bagian edukasi dan sosialisasi. Siapa bilang kita nggak bantu yatim? Gitu. Yang berikutnya barangkali ya, bagi yang berharta bantulah hartanya. Bagi yang berilmu, gunakanlah ilmunya. Bagi yang punya kekuasaan, gunakanlah kekuasaan. Jadi siapa saja yang dibantu, ya siapa saja yang butuh perlindungan sebagai anak yatim. Karena kalau kita lihat satu kisah Nabi Khidir, saya suka kisah itu. Bagaimana Musa belajar terhadap Nabi Khidir. Kejadian ketiga itu kan kejadian terhadap dua anak yatim. Itu nanti coba buka di surat Al-Kahfi itu. Ayat 82 itu jelas sekali dijelaskan bagaimana Musa tidak sabar menghadapi pelajaran dari Nabi Khidir. Yang pertama ketika itu Nabi Khidir misalnya merusak kapal orang miskin, kemudian membunuh seorang anak gitu kan. Yang terakhir kan dia membangunkan sebuah rumah tuh untuk anak yatim, dan pada saat itu Nabi Musa marah, kenapa kau nggak minta upah? Dan itu jelas sekali di surat Kahfi ayat 82 itu bagaimana Nabi Khidir menjelaskan bahwa engkau tadi tidak sabar, sebenarnya ini kita sedang membangunkan sesuatu untuk dua orang anak yatim. Ini kan sebuah perlindungan. Runtut cerita itu gitu, perlindungan. Rasul juga gitu. Alam yajidika yatimam. Wow. Ini kan sebetulnya tegas sekali. Kalau jumpa anak yatim melindungi. Gitu. Wah, ini yang harus kita pertajam ini pemahaman ini. Kemudian kan Wadduha juga ditutup tentang yatim tuh fa'amal yatima fala takhar. Kalau ada anak yatim jangan dimarahin kan. Jangan berbuat sewenang-wenang gitu. Jadi kalau kembali ke tadi tetap saya bilang mukjizat memberi anak yatim akan kita dapat pertama jika kita menghormatinya, mendudukkannya pada posisi yang terhormat itu. Berarti untuk anak yatim yang berhak kita santuni itu nggak ada kriteria tertentu ya Pak? Buat saya nggak, buat saya ada ya Pak ya. Kalaupun dia udah istilahnya udah lebih dewasa dari kita, tapi ketika dia membutuhkan perlindungan wajib kita santuni. Wajib. Seperti itu Pak. Wajib. Untuk anak yatim yang ekonominya lebih dari kita, apakah berhak kita santuni atau kita beri perlindungan atau gimana? Makanya tadi kita berikan perlindungan dalam bentuk pengajaran kan. Kalau dia salah menggunakan hartanya kita arahkan. Itu jangan dibiarin gitu. Salah dia mungkin nanti kadang-kadang dia kan nggak ada tempat dialog. Mau kuliah di mana misalnya dia taman S1 udah bekerja. Kan ini juga sesuatu yang perlu perlindungan. Jangan salah nanti mengambil keputusan akhirnya karena ketiadaan informasi dia akhirnya dia memilih keputusan yang salah dalam kelanjutan pendidikannya. Tapi kalau ditanya prioritas tentu saja yang pertama yatim yang miskin, ya kan? Yatim yang masih belum dewasa gitu. Tapi kalau kita ambil luasnya ya seluruh yang butuh perlindungan. Karena ketiadaan orang tua itu kan tentu saja sangat menyakitkan lah ya. Saya kehilangan orang tua di kala umur 50 saja saya rasa cukup memilukan gitu. Apalagi dia sejak kecil kan. Itu saya kira. Kehilangan tompangan hidup gitu ya Pak. Iya. Oke. Menarik sekali ya sahabat Ziswaf, kita benar-benar membuka perspektif atau pandangan kita selama ini. Yang pertama tadi bahwa ternyata
kita jangan memandang anak yatim itu sesuatu yang hina tapi Iya, mulia. iya. Yang kedua bahwa sebenarnya kita menyantuni anak yatim itu nggak hanya dari harta ya Iya, Pak, ilmu memberikan pengarahan Iya, iya. dia mau jadi apa dan Iya. yang benar dan salah itu termasuk Iya, juga betul. menyantuni anak yatim. Oke, luar biasa kali. Nah Pak, selanjutnya Pak, ada nggak nih cerita pribadi Bapak yang mungkin mengesankan bagi Bapak tentang anak yatim gitu, kisah Bapak dengan anak yatim yang mungkin bisa menginspirasi sahabat Ziswaf yang ada di rumah? Ayah saya dibesarkan di panti yatim. Gitu. Sejak kecil beliau cerita sejak kecil umur 11. Saya kan orang Batak asli, saya Marpau. Mak saya Manuru. Dan saya bukan Batak dari Tanjung Bali, saya Batak dari Porsea. Jadi ayah saya kecil itu dibawa oleh Allahyarham itu pendiri Zending Islam. Beliau cerita dulu, beliau dikenal dengan guru kitab Sibarani almarhum. Mereka ada beberapa orang dari Porsea itu diambil, dibawalah. Ada yang diletak di Pulau Brayan, ada yang semualah dibagi-bagi. Rezeki ayah saya diletak di Binjai. Jadi sejak kecil beliau udah hidup di panti. Jadi ikatan itu saya rasa nggak main-main gitu. Jadi sejak kecil kami sudah dididik memang harus memperhatikan anak yatim, memberikan pertolongan dan terus menerus gitu. Makanya sampai sekarang saya mengikatkan diri langsung gitu. Saya khawatir juga Ria, tapi ini untuk motivasi barangkali. Saya mengikatkan diri pada 4 kelompok yatim. 2 yang resmi itu, pantinya ada di Binjai, Panti Darul Furqon, sama Panti Al-Wasiyah di Tanjung Balai. Insya Allah tiap bulan saya ini. Kemudian di tempat orang tua saya almarhum, tetap setiap ini saya perhatikan. Kemudian ada sekali-sekali ini yatim dari Sebegawan, kalau itu dari keluarga istri. Jadi kami setiap aktiviti memang dimulai tetap begitu. Dan setiap saya mengundang yatim, saya selalu sebutkan gitu. Dan biasanya ampuh untuk mengamankan anak-anak yatim itu diam. Biasanya ngundang anak yatim kan Ribuh gitu Pak, ribut. ribuh dia. Tapi begitu saya buka, anak-anak kalian orang terhormat sebelum diundang di sini bukan karena kelemahannya, tapi karena kehormatannya. Kami butuh orang-orang terhormat hadir di acara ini. Jadi sebagai orang terhormat, mari kita berlaku sebagai orang terhormat datang. Gitu. Di insya Allah seperti kemarin bangun ini kami undang ini, belum berani tempat ini, belum undang anak yatim nih. Masih tempatnya masih sepintas-pintas nih, masih anak-anak yang kadang-kadang kemari gitu. Jadi di setiap kegiatan sebetulnya. Makanya tadi awalilah, utamakanlah, hormatilah gitu. Jadi awalilah sesuatu dengan dulu juga kafe kita buka, kita undang komunitas itu. Jadi mereka yang merasakan dulu, mereka yang ini, insya Allah saya kira mukjizat itu akan datang. Gitu. Tapi Pak, pada kenyataan di lapangan banyak sekali tuh pengurus-pengurus panti yang bahkan menyalahgunakan uang-uang orang yang ingin menyumbangkan kepada anak panti asuhan. Itu menurut Bapak gimana nih untuk supaya jangan lagi ada seperti itu? Karena kan masih banyak anak yatim ini dipergunakan untuk mengambil keuntungannya pribadi. Gitu. Memang untuk ini butuh beberapa tahap ya. Satu, kalau saya bilang selalu bahwa pengurus panti harusnya ada fit and proper test gitu dari pihak yang punya kekuasaan terhadap izin itu gitu. Izin itu kenapa? Karena kalau enggak akan terbuka peluang orang-orang terjadi perebutan. Saya kemarin nggak usah saya sebut satu tempat sudah bagus diurus yang saya kenal ini, akhirnya nggak tahu kenapa dia dipindah. Akhirnya yang dipindah ini mendirikan lagi. Saya ikut membantu mendirikan, kami dirikan sendiri gitu. Jadi memang kadang-kadang apa ya, peluang mencari keuntungan lewat agama ini terlalu mudah gitu. Kembali saya pada teori ekonomi supply and demand gitu. Jadi sebagai pemberi dan donatur yatim, kita wajib memeriksa. Gitu.
wajib mengenal, wajib mengetahui, jangan sembarang beri gitu. Wajib memeriksa, wajib mengetahui, wajib mengenal. Maka saya seprinsip pada fatwa ulama di Jakarta dilarang memberi di persimpangan. Kenapa? Kita tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memeriksa. Dan saya kira mudaratnya lebih besar. Gitu. Maka saya sebagai donatur di kedua tempat tuh saya datang sekali-sekali lihat, ajak ngobrol anak-anaknya gitu. Kadang-kadang diam-diam kita lihat bagaimana anak-anak tuh berhubungan dengan pengasuhnya. Ada jarak nggak? Kalau ada jarak saya nggak. Gitu. Jadi memang kita kadang-kadang umat Islam ini sering mengatakan prinsip ini yang harus dibenahi saya kira. Saya bilang ya kita udah bersedekah udahlah itu urusan kita sama Allah. Urusan nggak bisa gitu. Kita turut bertanggung jawab saya kira. Turut bertanggung jawab. Kenapa turut? Karena keimanan kita itu dalam beramal ya harus dipertanggungjawabkan saya kira gitu. Luar biasa. Nah, sangat menginspirasi obrolan kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, sekarang Pak, closing statement Pak, pesan Bapak buat para sahabat Ziswaf yang ada di rumah untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk bisa mendapatkan keajaiban dengan menyantuni anak yatim. Dan pesan Bapak juga nih buat para pengurus panti dan bahkan nggak yang tergolong dalam lembaga tapi menyalahgunakan uang santunan anak yatim. Silakan Pak. Saya selalu berbicara 3 pilar ya. Knowing, doing, being. Kalau knowing di zaman modern ini nggak susah. Sebentar aja kita tahu. Kalau kita mau tahu apa sih keistimewaan memberi santunan yatim, tinggal buka, semua keluar. Betul ya? Semua keluar. Pengetahuan itu harus kita perjuangkan untuk menjadi sesuatu yang kita kerjakan, doing. Saya selalu kalau ngajar mahasiswa di awal selalu saya bilang gitu. Ini prinsip belajar, saya bilang apa? What you are knowing, you must doing. Gitu. What you are doing, you must being. Apa yang Anda tahu, Anda harus kerjakan. Apa yang Anda kerjakan harus disempurnakan. Gitu. Jadi kan betul sekali Allah mengatakan iman sebagai pilar memang. Jadi kuncinya di iman semua. Closing statement saya mengatakan ayat Al-Baqarah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Iman itu nggak bisa cuma cakap. Kita nggak bisa bilang ayo santuni anak yatim, kita sendiri nggak jadi contoh misalnya. Ya kan? Ayo kumpulkan dana ke panti saya, kita sendiri nggak berlaku amanah. Itu semuanya terpulang pada hati masing-masing. Mari kita kembalikan hati kita bahwa yatim itu adalah kelompok terhormat yang harus dihormati. Jangan main-main dengan kehormatan yang diberikan Allah dan Rasul pada kelompok itu. Saya kira itu. Ya. Masya Allah, luar biasa kita telah mendengarkan tadi nasihat Bapak, pesan Bapak di akhir buat para sahabat Ziswaf di rumah. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini benar-benar bisa membuka pemikiran kita, sangat menginspirasi untuk kita lebih bisa mendapatkan salah satu keajaiban atau kemuliaan melalui menyantuni anak yatim. Seperti itu. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada pagi hari ini di podcast DPF TV. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih sahabat Ziswaf dan tetap terus saksikan Ngobrol Ziswaf di channel YouTube-nya DPF TV setiap hari Jumat jam 9 pagi dan jangan lupa juga untuk di-like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan akhirnya saya Anissa Prastiwi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.